Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, sugeng siang, sugeng sonten utawa sugeng dalu. Pada kesempatan kali ini mari kita teruskan pelajaran aksara Jawa dan di sini ada sebuah tabel yaitu tabel sandangan atau pelengkap huruf. Kalau kemarin hono coroko itu bunyinya cuma o atau a. Nah, di sini ini menjadi ada beberapa huruf vokal seperti ada i, e, o, u itu. Oke, langsung saja yang pertama di sini ada buletan kayak gini, kayak buletan tanda Google Map. Nah, buletan ini namanya adalah wulu. Nah, wulu ini diletakkan di atas huruf hono coroko, ini di atas kayak gini. Dan ini bunyinya itu i, huruf vokal i. Yang tadinya kalau tidak ada wulunya itu ko, hono coroko, nah, ko atau ka. Maka kalau dikasih wulu menjadi bunyinya ki, ko menjadi ki. Kemudian yang kedua ada pepet. Nah, di sini ada pepet atau pepet, pepet. Nah, pepet itu ya hampir sama seperti wulu tapi lebih besar, lebih gede. Nah, contohnya di sini dituliskan di atasnya sama seperti ini di atasnya. Ini yang tadinya ko, kalau dikasih pepet maka menjadi ke, pergi ke, nah kemana ke. Kemudian yang ketiga ada kayak angka 3 menghadap ke bawah, ini namanya adalah taling. Nah, kalau taling itu diletakkan di sampingnya, samping sebelumnya, tidak di atasnya. Kalau ini kan di atas. Nah, fungsinya taling ini apa? Merubah menjadi e, yang tadinya ko menjadi ke. Jadi bedakan antara ini ke, ini ke. Ini ke misalnya kereta, ya. Kereta itu ya ke. Nah, kalau ke misalnya kere, nah, kere itu pakainya ini ke. Kemudian nomor jiro lupat, nomor papat di sini ada kayak angka 3 dan angka 2, ini namanya taling tarung. Nah, taling tarung ini talingnya sama seperti ini taling, kemudian ini dikasih tarung, nah, kaling tarung. Nah, ini diapit atau mengapit. Nah, contohnya di sini kan ada huruf ko, kemudian diapit taling dan tarung. Nah, hono coroko ko kalau dikasih taling tarung menjadi ko. Jadi ko dan ko itu agak beda nanti. Kalau ko yaitu ka ko hono coroko. Kalau ini ko, Korea ya. Kalau mau menulis Korea ya pakainya ini Korea. Kemudian tanda yang nomor 045, tanda yang nomor 5 adalah ini kayak pancing apa ini. Nah, ini namanya adalah suku. Nah, suku contohnya di sini ada huruf ko, dikasih suku itu nempel di bawahnya sini ku. Nah, tur gitu kayak pancing. Nah, fungsinya suku ini adalah merubah huruf vokal menjadi u. Nah, ini ko menjadi k menjadi ku. Nah, ku. Jadi i, e, o, u. Nah, ini adalah tanda-tanda huruf vokal. Kalau tidak ada tanda ini berarti bacanya k. Kalau ada ini berarti ki. Kalau ada ini berarti ke. Kalau ada ini ke. Kalau ini ko. Kalau pakai ini ku. A, I, U, E, O kan. A, I, U, E, O. E-nya ada 2, ada E, ada E. Kemudian tanda selanjutnya di sini ada kayak huruf E yang curut ke atas kayak gini. Ini namanya cecak. Nah, cecak ini diletakkan di atasnya kayak ini, kayak I, kayak E itu diletakkan di atasnya cecak. Nah, fungsinya cecak apa? Itu adalah kayak huruf eng. Nah, cecak itu eng. Kalau ini ko dikasih ini berarti kang. Nah, kang santri. Nah, ini kang. Kemudian tanda selanjutnya adalah cret kayak gini, kayak tanda salah. Ini namanya adalah layar. Layar itu diletakkan di atasnya kayak gini, sret. Nah, contohnya K, terus dikasih layar. Nah, fungsinya layar itu bacanya menjadi kar, ada huruf R. Layar, kar. Kemudian tanda selanjutnya ada tanda kayak angka 2 kayak gini, tapi ini ke bawah panjang. Ini hampir sama seperti ini. Kalau ini kan sejajar garis. Ini sejajar garis. Tapi kalau ini namanya wiknyan. Nah, wiknyan itu lebih panjang daripada tarung, ini lebih panjang. Nah, contohnya diletakkan di bawah sama, cuma lebih panjang ininya. Nah, wiknyan itu fungsinya menjadi H. Kalau ini K, dikasih wiknyan menjadi kah. Nah,
Kemudian tanda selanjutnya ada tanda kayak gini, thread kayak gini, ini namanya adalah cakra. Cakra kayak film Naruto, cakra. Nah, cakra ini ya menjadi kra kayak gini. K, ini kalau huruf biasa adalah K, dikasih cakra menjadi kra. Kemudian keret, ini namanya keret kayak huruf apa nih, ngain huruf Arab. Nah, keret itu ya hampir sama seperti ini cakra, diletakkan di bawahnya kayak gini, nempel. Nah, ini kalau keret itu bunyinya kre. Nah, kre, ini kra, ini kre. Kemudian tanda berikutnya ada kayak apa ini, kayak lintasan apa. Nah, ini namanya pengkal. Nah, pengkal itu diletakkan hampir sama seperti ini. Ini langsung gabung ke hurufnya, seret kayak gitu. Nah, fungsinya pengkal itu menjadi kia, ada bunyi-bunyi ya itu, kia. Kemudian tanda berikutnya hampir sama seperti ini, tapi ini tidak nyambung nanti. Ini namanya paten atau pangkon. Itu diletakkan di bawahnya, ini menumpang di sini, makanya dinamakan pangkon karena hurufnya itu mangku atau dipangku oleh pangkon ini. Pangku itu ya menduduki itu. Ini kayak duduk di atasnya. Nah, pangkon ini fungsinya mensukun. Nah, kalau ilmu tajwid itu ini adalah tanda sukun atau tanda wakof. Kalau K kayak gini berarti menjadi kaak. Nah, berarti harus ada huruf sebelumnya. Misalnya hurufnya K, kalau yang K belakang di sini berarti K. Nah, K. Mungkin untuk lebih memahaminya kita kasih contoh lain. Misalnya kita ingin menulis lafadz kitab. Nah, kitab memakai huruf ko kayak gini, ko dikasih ini biar dibaca ki. Kemudian ta itu yang kayak gini, kita. Kemudian nah kayak gini, ini B, huruf B berarti hono coroko bo kayak gini. Nah, kitabah, nah, agar dibaca kitab maka ini dikasih pangkon kayak tadi, ini pangkon. Nah, kalau kayak gini berarti ini bacanya kitab. Nah, ini menjadi tab. Kalau tidak ada pangkonnya kitabah, kitab. Kemudian mungkin contoh lain agar beda ini, misalnya lenga itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya adalah minyak. Lenga, le berarti memakai lo kebalikannya ho, kemarin mn. Nah, lo ini agar dibaca le itu dikasih pepet le. Ingat le itu pakainya pepet le. Kemudian nga, nga. Lenga. Misalnya lele, nah, kalau lele beda. Lele, kalau lele memakainya taling. Ini huruf lo. Nah, agar dibaca le itu dikasih taling kayak gini. Le ini bacanya le. Kemudian dua le. Nah, jadi untuk membedakan e dan e ya gampang saja. Misalnya lenga berarti memakainya ini pepet. Kalau le berarti memakai taling itu. Misalnya lagi kita mau menulis kalung. Kalung, K yang memakai K. Hono coroko K. Kemudian lu itu lo mn lo, agar dibaca u memakai apa tadi, ini suku. Nah, menjadi K lu. Terus engnya gimana? Engnya ya pakai ini cecak, ini kan baca eng, K lung. Nah, ini bacanya K lung. Misalnya mau menulis kabar, kabarnya gimana? Nah, kabar ya memakai K kemudian ba kayak ngain. Nah, kaba, roknya gimana? R-nya ini, R-nya memakai layar ini, bar. Nah, kabar. Misalnya lagi rumah, ru ini berarti ro, dikasih apa tadi, wulu kayak gini, dikasih suku. Nah, suku maksudnya berarti ini ru. Kemudian ma kayak gini, ma. Nah, agar dibaca ha gimana? Hanya pakai ini wiknyan, rumah. Nah, rumah. Mungkin demikian tadi adalah kolom sandangan atau huruf pelengkap. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sugeng Dalu.